Halo bosku, kembali lagi di channel Era Mobile. Di video kali ini kita masih bersama dengan Realme 13 ya, handphone keluaran terbaru dari Realme di bulan Agustus ini. Dan di video kali ini kita bakalan bahas kelebihan dan kekurangan dari handphone ini. Jadi yang pertama kita bakalan bahas dari segi kelebihannya dulu. Di poin yang pertama menurut saya yaitu dari segi layar tentunya. Karena HP ini sudah menawarkan layar yang maksimal banget ya, dengan menggunakan panel AMOLED. Dia sudah pakai panel AMOLED dengan refresh rate yang sudah maksimal banget di 120 Hz. Gak hanya dari itu, dia juga menawarkan tampilan layar yang oke banget. Dari segi bezelnya, dia punya bezel yang tipis. Jadi layarnya ini kelihatan full dan luas banget di 6,67 inci. Dan gak sampai di situ juga, dia untuk layarnya juga menawarkan warna yang banyak ya, dan tajam juga hasil gambar yang dihasilkan dari si layar Realme 13 ini dengan resolusi Full HD+. Karena apa? Karena HP ini sudah didukung dengan kecerahan maksimal handphonenya itu di 2000 nits ya. Jadi nggak kaleng-kaleng untuk kecerahannya. Jadi buat kalian penggunaan di bawah terik matahari ini nggak worry lagi. Karena layarnya tetap bakal nampilin gambar yang tajam dan keren banget walaupun di bawah terik matahari. Lanjut di poin kelebihan yang kedua, itu menurut saya dari segi desainnya. Jadi untuk si Realme 13 ini dia masih mempertahankan si desain khas Realme ya, yaitu menggunakan desain jam tangan mewah. Tapi desain ini nih menyerupai series high-end Realme sebelumnya di kelas Realme 12 Plus dan Realme 12 5G. Itu dia juga menggunakan model gini ya, tapi saya itu suka karena dia menawarkan tampilan yang mewah sesuai namanya, khas jam tangan mewah. Dan untuk bodinya juga di sini untuk ketebalannya itu pas banget. Jadi pas feel saya pegang dan gunain juga ini nyaman banget karena ketebalannya itu pas di 7,9 mm. Terus di poin kelebihan yang ketiga menurut saya itu karena HP ini sudah tahan banget. Tahan dari apa? Tahan dari percikan air dan air hujan. Jadi HP ini sudah terstandarisasi IP54 ya. Jadi udah anti percikan air dan anti debu. Dan dilengkapi dengan fitur spesial yaitu Rainwater Smart Touch. Jadi buat kalian yang kadang tangannya gampang basah ya, terus handphone kan kadang layarnya bisa gas touch sendiri ya kalau dia kena percikan air. Tapi di HP Realme 13 ini udah nggak worry lagi soal itu. Jadi untuk sensitivitas layarnya itu tetap berjalan ya walaupun dia kecipratan air untuk layarnya. Terus di poin kelebihan yang keempat, ini nggak habis-habis sih kayaknya poin kelebihannya. Di poin kelebihan yang keempat itu dari segi kameranya. Karena kameranya ini benar-benar kamera kelas atas ya. Di harga Realme 13 yang hanya 3 jutaan, kameranya sudah didukung dengan kamera Sony LGT ya 600. Jadi udah mirip HP kelas high-end dan kameranya juga sudah terstandarisasi always ya. Jadi buat kalian yang suka rekam-rekam video itu udah nggak worry lagi soal hasil video yang shake ya atau guncang. Terus di poin kelebihan yang kelima itu dari segi baterainya. Jadi pengisian daya si Realme 13 ini nggak worry lagi bakal lama-lama banget ya. Karena sudah didukung dengan kecepatan pengecasan super cepat di 67 watt. Dan ngisi dari 0 ke 100 itu cuma makan waktu 47 menit. Cepet banget kan? Dan kalian nggak perlu worry sih dengan kecepatan pengecasan yang sebegitu cepatnya. Nanti baterai HP Realme 13 ini gampang rusak ataupun gampang jebol karena kecepatan pengecasannya yang super tinggi. Nggak worry karena HP ini sudah didukung dengan AI Smart Charging. Jadi buat proses pengisian dayanya ini jadi lebih aman ya. Fungsinya yaitu biar pas daya atau baterainya ini hampir full tapi belum kecabut, itu kecepatan pengecasannya ini bisa memelan sendiri ya, turun dari 67 watt tadi.
gitu. Jadi nggak worry ya kalau soal kesehatan baterainya. Terus di poin kelebihan yang keenam, itu menurut saya dari segi performa. Jadi untuk RAM-nya ini dia sudah disupport RAM besar 8 yang bisa extend sampai 16 GB. Pastinya enak buat diajak multitasking dan storage-nya sudah menggunakan UFS 2.2. Jadi makin dukung buat pekerjaan multitasking kalian ya di Realme 13 ini. Terus di poin kelebihan yang ketujuh, yang terakhir itu dari segi sensornya. Karena sensor si handphone Realme 13 ini menurut saya itu udah lengkap banget. Dia udah ada NFC, dia juga punya gyro hardware dan sudah menggunakan sidik jari di layar. Dan gak ketinggalan dia juga udah menggunakan speaker ganda. Jadi buat pengalaman audio kalian itu jadi lebih memuaskan. Jadi sampai di situ aja untuk poin kelebihannya itu ada 7 ya. Tapi sekarang kita lanjut ke poin kekurangannya ya. Jadi belum selesai sampai di sini. Kita bakalan bahas poin kekurangannya. Itu menurut saya yang pertama adalah dari jaringannya. Karena sayang sekali kan di 7 poin kelebihannya tadi, menurut saya poin kekurangannya itu sayang banget ada di jaringannya. Karena jaringan si Realme 13 ini masih 4G ya. Padahal di kelas HP 3 jutaan yang baru rilis sekarang ini rata-rata sudah mengeluarkan jaringan 5G. Mungkin untuk menekan budget juga ya, karena mungkin unggul dari segi lainnya. Jadi si Realme ngasih kita menggunakan jaringan 4G untuk HP ini. Terus di poin kekurangan yang kedua itu menurut saya dari performa chipsetnya yang kurang. Karena HP ini masih menggunakan chipset Snapdragon 685. Sebenarnya nggak terlalu buluk sih, tapi buat kalian yang suka gaming atau ngiseng-ngiseng aja, itu kurang dukung ya di kelas chipset 4G. Padahal masih ada chipset yang lebih unggul di kelas 4G selain Snapdragon 685. Jadi performa gaming di handphone Realme 13 ini menurut saya masih terbatas ya. Buat game berat itu kurang maksimal. Terus di poin kelebihan yang ketiga menurut saya adalah di bagian kameranya ini. Padahal kameranya ini udah hadir dengan desain yang mewah, elegan, tapi kameranya ini cuma 2, yaitu di kamera utama yang punya kamera Sony A7-600 dan kamera satunya lagi bukan kamera ultrawide tapi kamera makro. Sayangnya HP ini belum punya kamera ultrawide. Itu poin kekurangannya ya. Padahal di zaman sekarang itu menurut saya penting banget sih buat kalian tangkap pemandangan yang agak luas, itu perlu banget penggunaan kamera ultrawide. Dan untuk hasil foto malam harinya juga kurang memuaskan ya menurut saya. Jadi mungkin itu aja sih poin kelebihan dan kekurangan dari handphone Realme 13 ini. Kalau kalian ada tambahan ataupun dari pendapat saya ada yang kalian mau kasih pendapat, itu kalian bisa tulis di kolom komentar. Jadi jangan lupa like and subscribe juga video ini. Dan tunggu video dari kami selanjutnya. Dadah bosku, sampai berjumpa di video selanjutnya.